Halo guys, balik lagi di channel Leviate Movie. Oke, kali ini gue akan merangkum alur cerita film berjudul The Mortuary Collection yang dirilis pada tahun 2019. Film ini terdiri dari beberapa cerita pendek yang saling terhubung. Semua diceritakan oleh seorang penjaga rumah mayat. Sebelum kita mulai filmnya, untuk yang belum nonton part 1 bisa dicari part satunya di halaman channel. Dan yang sudah menonton part 1, selamat menonton. Setelah Pak Mon selesai bercerita tentang pria yang hamil, Pak Mon membawa Sam ke sebuah ruangan yang berisi mayat. Pak Mon mengatakan ini adalah ruangan pembalsaman mayat, di mana para mayat menceritakan kisah kematiannya untuk memberi petunjuk kebenarannya. Di ruangan itu terbaring mayat wanita. Sam melihat mayat itu dan menemukan cincin pernikahan di jari manis. Di cincin itu tertulis hingga maut memisahkan. Lalu Pak Mon menceritakan kisah mayat itu. Kisah dimulai dengan sepasang kekasih diberi sumpah oleh pastor. Dalam keadaan sakit ataupun sehat akan terus bersama hingga maut memisahkan. Sang pengantin pria bernama Wendell dan wanita bernama Carol. Setelah beberapa tahun menikah, Carol jatuh sakit. Wendell merawat istrinya setiap hari, seperti memasak, bekerja, dan memberinya makan. Lalu suatu ketika sakit istrinya semakin parah. Wendell memanggil dokter, dan dokter memberikan nasihat kepada Wendell. Kondisi istrinya tidak memiliki kemajuan untuk sembuh, sedangkan hutang Wendell semakin menumpuk. Dokter memberikan sebuah obat kepada Wendell. Efek obat itu bisa mengakhiri hidup seseorang tanpa rasa sakit. Pada malam hari, Wendell menyiapkan makan malam. Wendell juga memberikan hadiah boneka besi kelinci Arctic yang Carol suka. Lalu Wendell pun memberikan obat itu ke makanan istrinya dan menyuapinya. Tiba-tiba tangan istrinya mencengkeram Wendell, lalu Carol menjatuhkan kepalanya ke meja, hingga matanya tertusuk boneka besi. Wendell pun panik dan menelpon dokter. Dokter menyuruh Wendell untuk membuang mayat istrinya ke tengah lautan. Mendengar hal itu, Wendell memasukkan mayat istrinya ke koper, tapi tidak muat, jadi ia pun memotong mayat istrinya dulu. Setelah selesai, ia pun menyeret koper itu ke dalam lift. Namun lift tiba-tiba macet. Karena kesal, Wendell pun melempar cincin pernikahannya, dan tiba-tiba darah muncul dari dalam koper. Koper itu perlahan terbuka sendirinya. Mayat istrinya mengambil cincin yang dibuang Wendell, dan mayat istrinya memasangkan kembali di jari Wendell. Kemudian mayat istrinya mencium dan memeluk Wendell. Tak beberapa lama, pintu lift terbuka. Polisi melihat Wendell duduk sambil memeluk album pernikahannya dan berkata hingga maut memisahkan kita. Akhirnya Wendell dimasukkan ke rumah sakit jiwa dan kisah mayat pun selesai. Setelah bercerita, Pak Mon bilang kalau di sini yang jahat selalu mendapat balasan. Kemudian Pak Mon membawa Sam ke ruang bawah tanah, ke tempat di mana para mayat akan dikremasi. Sesampainya di ruang bawah tanah, Sam mengatakan pada Pak Mon kalau sebenarnya ia datang tidak untuk melamar kerja, melainkan untuk bertemu dengan mayat anak laki-laki yang baru saja menjalani upacara pemakaman, bernama Logan. Kemudian Sam menceritakan kisahnya dengan Logan kepada Pak Mon. Cerita dimulai dengan Sam seorang baby sister. Ia bertugas mengurus anak laki-laki bernama Logan. Kemudian di malam itu beredar berita di TV tentang pasien RSJ yang dalam pelarian. Salah satu pasien adalah pembunuh berantai. Sam yang sedang asik pun tidak mendengarkannya. Lalu tiba-tiba ada seorang pria yang datang. Pria itu sedang terluka dan meminta bantuan Sam. Sam pun mengobatinya. Setelah itu ada telepon masuk dari orang tua Logan, mengabarkan kalau di berita ada psikopat yang berkeliaran. Mendengar hal itu, Sam menyerang pria itu dan memasukkan tangan pria itu ke penggiling daging. Mereka pun bertarung mati-matian. Pria itu mengecek kamar Logan, namun tidak ada anak itu di sana. Pria itu mengamuk dan menanyakan anak itu di mana. Setelahnya pertarungan itu berakhir dengan Sam yang melempar TV ke kepala pria itu hingga gepeng. Tak lama kemudian orang tua Logan datang dan kaget melihat mayat seorang pria yang ternyata pria itu adalah baby sister dari Logan bernama Sam yang asli. Dan orang tua Logan juga kembali shock setelah melihat kepala anaknya di dalam oven dalam keadaan gosong. Faktanya wanita yang kita kira adalah baby sister ternyata seorang pembunuh berantai yang kabur dari rumah sakit jiwa. Ia dijuluki Pri Yiyi Bagibei, si pembunuh anak kecil.
Nama asli dia adalah Samantha. Jadi Samantha datang ke rumah pemakaman ini karena ingin mengambil gigi dari jenazah Logan. Khawatir Pak Mon akan menyebarkan kalau dia pembunuh berantai, Samantha pun menusuk Pak Mon dengan pisau. Namun ternyata Pak Mon bukanlah manusia biasa. Samantha pun berlari dan berusaha keluar dari rumah tersebut. Namun ia terus berputar-putar di ruangan tersebut seperti labirin. Samantha pun terjebak di rumah itu. Pak Mon mengetuk tongkatnya ke lantai. Lalu keluarlah roh anak-anak yang jadi korban pembunuh Samantha. Ia pun mulai mencabik-cabik Samantha. Ternyata Pak Mon dulu juga sama seperti Samantha. Ia seorang pembunuh yang dikutuk menjaga rumah pemakaman ini. Setelah Samantha meninggal, Pak Mon menjahit tubuhnya. Setelah selesai menjahit tubuh Samantha, Pak Mon keluar dari rumah pemakaman itu. Kemudian tubuh Pak Mon meledak menjadi abu. Sementara Samantha sedang menceritakan kisah kepada seorang anak pembawa koran. Bisa kita lihat Samantha menggantikan sosok Pak Mon menjadi penjaga rumah pemakaman. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.